Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Devi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Ya, Program. pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian kita tahu bahwa menjadi orang muda atau masa-masa muda adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Ya, Betul ya, Deb ya? masa yang indah Di ya. mana tenaga banyak gitu ya, talenta juga belum semua tereksplor, dan ada banyak sekali anak-anak muda yang memilih untuk berprestasi. Betul, ya, Daniel, dan ya. prestasi ini tentunya akan menjadi prestasi yang sangat membanggakan, membuat dampak yang sangat luas pada kehidupannya, meninggalkan rekam jejak yang menarik, dan kemudian tentunya memberikan inspirasi bagi kehidupan orang lain ya. Dan hari ini kita akan menampilkan dua orang anak muda yang luar biasa dalam satu topik yang menarik, yaitu yang muda yang berprestasi. Siapa mereka, Deb? Kami akan menampilkan dua orang narasumber. Yang pertama nanti ada Ryan Teja dan Ya. yang kedua ada Regina. Nah, pemirsa, mereka mempunyai kesaksian yang sungguh unik dalam hidup Betul. mereka dan Ya. juga prestasi-prestasi yang luar biasa yang tidak bisa dipandang sebelah mata Betul. karena melihat umur mereka yang masih sangat belia. Oleh sebab itu pemirsa, mari satukan keluarga Anda, panggil anak-anak, telepon keponakan supaya Betul, nonton betul, semuanya. ya. Karena kami percaya masa muda harus diisi dengan prestasi yang gilang gemilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Tuhan sedang mempercepat segala sesuatunya. Dan Tuhan mencari setiap orang yang punya hati. Lahir dalam keluarga yang cinta Tuhan dengan ayah yang merupakan seorang penyanyi lagu rohani, membentuk Ryan Teja menjadi seorang muda yang terbentuk jati dirinya di dalam Tuhan. Meskipun mengalami disleksia, hal ini justru tentu menjadi titik balik perjumpaannya dengan Tuhan. Sempat pula aktif dalam dunia entertain Indonesia, membuatnya tahan uji dan tetap hidup dalam kekudusan di tengah generasi ini. Tahun 2015, Tuhan memanggil Ryan secara profetik yang membuatnya mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia hiburan lalu masuk penuh dalam melayani Tuhan. Lewat kegerakan-kegerakannya dalam melayani anak muda, sarjana teologi ini bukan hanya membawa kesaksian pujian, namun juga telah membagikan firman Tuhan yang membakar api semangat khususnya di generasi muda. Penasaran dengan kesaksian Ryan Teja? Jangan kemana-mana. Saksikan selengkapnya hanya di Good News Program. Tuhan ngomong kepada saya bahwa kamu akan ada di sana. Tapi saya pikir bercanda Tuhan. Yang muda yang berprestasi bersama dengan kami di Good News Program telah hadir bersama dengan kita seorang anak muda yang luar biasa ya, yang memberikan warna yang menarik di dunia belantika musika Indonesia, yaitu Ryan Teja. Silakan, Deb. Shalom Ryan, apa Shalom. kabar? Ya. Baik. Yes, Puji Tuhan. terima kasih udah datang ke Good Thank News you. Program. Sama-sama. It's an honor to have you. Ya. Ya, pemirsa, Ryan ini adalah seorang sarjana teologi dan dia juga adalah Certified Behavior Consultant selain pernah menjuarai juara ketiga nih ya, X Factor Indonesia tahun 2013. Nah, prestasi kamu luar biasa nih Ryan ya. Boleh perkenalan dulu nggak? Mungkin ada yang lagi nonton ini pengen tahu gitu. Ini cowok ganteng dari mana, usianya berapa gitu. Coba Ya. silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Ryan Teja dan pada tahun 2013 saya tergabung di New Dimension X Factor Indonesia dan hari ini saya berumur 22 tahun. 22 tahun tapi sudah jadi sarjana teologi ya? Ya. Oke. Oke, bisa cerita nggak tentang latar belakang kamu masa kecil, gitu, sehingga membuat kamu seperti Ryan hari ini yang banyak orang kenal gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan saya Ya. dan yang terutama masa muda saya karena
papa saya adalah seorang penyanyi rohani dan semua Effendi Teja. Effendi Teja. Ya. Dan banyak orang sangat mengenal lagunya Ku Mau Cinta Yesus. Oke. Sehingga yang terjadi kepada papa saya itu adalah bagian dari hidup saya. Kenapa? Karena di saat papa saya mengalami saat papa saya menjalankan album itu, lagu yang begitu meledak luar biasa, diterjemahkan ke banyak bahasa, saya juga ada di sana. Saya ikut bersama papa saya, kemanapun papa saya pergi, kemanapun papa saya melayani, saya selalu ada di samping dari papa saya. Wow. Jadi saya melihat apa yang terjadi di dalam pelayanan, saya melihat dunia yang sebenarnya di sana. Dan di sana papa saya bilang sama saya bahwa papa sedang latih kamu untuk menjadi prajurit Tuhan. Wow. Waktu itu saya masih berumur 9-10 tahun yang sebetulnya saya nggak mudeng, saya nggak ngerti sebetulnya ini orang khotbah apa segala macam karena masih kecil sekali kan. Seharusnya saya di sekolah minggu kan. Yeah. Gitu. Tapi saya diajarkan papa saya untuk kamu harus dewasa. Kamu harus melihat dunia yang sebenarnya dan kamu harus melatih dirimu untuk kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Gitu. Jadi nggak berdiam, bercokol dalam dunia anak-anak terus gitu ya? Iya, justru saya Ya. pada waktu masa muda saya, justru saya banyak menghabiskan lebih kepada pelayanan daripada bermain-main sama teman-teman gitu ya. Main game nggak? ya? Main game sih pasti ada. Pasti ada? Pasti ada. Oke, game favorit kamu apa sekarang? Cerita dong. Game favorit, biasanya sih kalau misalnya main game, saya suka game yang punya makna sih ya. Karena saya main PS juga kan ya, main PS. Jadi suka cari game yang story-nya bagus sih biasanya. Story-nya bagus dan ya sih karena masa muda saya Tuhan latih saya melalui papa saya. Jadi pelayanan juga bagian dari hiburan saya sebetulnya. Oke. Ini bagian dari kesenangan saya, iya. Ya, Jadi ya. di saat orang melihat bahwa pelayanan adalah tugas yang berat seperti PR gitu ya bagi anak-anak muda, tapi bagi saya justru ini titik fun saya. Gitu. Oh, ya? Saya menikmati pelayanan Wow. sebagai bagian dari hidup saya dan Itu perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang. Yes. Nah, apakah Ryan juga terlibat nyanyi sejak dari kecil karena melihat papa yang sudah melayani terlebih dahulu? ya saya menyanyi bersama papa saya itu dari umur 9 tahun. 9 tahun udah mulai naik panggung nyanyi? Iya. Oh wow, duet Iya. sama papa atau? Enggak, sendiri. Oh sendiri. Lagu-lagu apa yang kamu bawakan? Pada waktu itu karena belum ada album umur 9 tahun, akhirnya bawa lagu-lagu rohani yang lainnya gitu. Lagunya Sari Simorangkir dan lain-lain. Tapi setelah umur 11 tahun ada album juga sih sebetulnya. Oh, gitu. kamu pernah nerbitin album di umur album 11? bukan Oke. album solo sih sebenarnya, tapi album yang Kompilasi. bersama dengan Cece gitu. Oh. Bersama dengan kakak aku gitu. Wow. Jadi album keluarga gitu. Disatukan antara papa, saya dan kakak saya. Jadi memang sudah terlatih dari kecil, Ya. terbiasa menyanyi sehingga tidak demam panggung nih pada saat menghadapi banyak orang yang nonton ya. Lalu Iya. perjalanannya bisa sampai ke X Factor gimana? Sebetulnya pada waktu itu sebenarnya saya udah mempersiapkan diri sebenarnya saya mau pergi ke Australia. Saya mau sekolah Hillsong gitu. Tapi pada waktu itu karena udah janjian sih sama 3 temen udah janjian mau pergi ke Hillsong. Terus tiba-tiba ada telepon dari teman saya. Teman ini juga salah satu teman yang juga berada di teman festival lah ya. Karena saya dulu juga suka ngeband. Jadi teman ini telepon saya, ini ada ajang pencarian bakat terbaru di Indonesia namanya X Factor. Awalnya saya nggak tahu, saya taunya Fear Factor kan. Wah, ini iya, ada Fear Makan Factor. kecoa. Iya. Makanya, ini enggak, ini teman ngerjain gue. Jadi akhirnya saya cek, oh ya ternyata benar ada namanya X Factor, X tapi Factor. belum pernah ada di Indonesia dan ini pertama. Akhirnya saya ikut audisi itu dan ya sampai di sinilah. Wow. Akhirnya sampai juara 3 gitu. Wow. Luar biasa. Waktu itu kamu usianya berapa tahun? 17. 17 tahun sudah jadi Masih bintang SMA yang dong, terkenal nih ya. Gimana rasanya waktu itu? Sebetulnya seperti di antara sadar dan tidak sadar sebetulnya. Seperti bermimpi. Iya, karena enggak sebetulnya dulu Tuhan pernah bawa saya mengetahui bahwa saya akan ada di sana gitu. Pada waktu saya sedang nonton televisi, Tuhan ngomong kepada saya bahwa kamu akan ada di sana. Tapi saya pikir bercanda Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu sentuh TV itu, katakan itu setiap hari kamu ada di sana. Karena saya belajar untuk deklarasi itu, saya sentuh TV, setiap hari saya katakan saya akan ada di sana. Sampai akhirnya betul-betul Tuhan bawa saya. Oh wow. Tuhan pernah ngomong nggak sama kamu kalau suatu hari bakal ada di Good News program? Nggak pernah ya?
Cuma bercanda. Iya, iya, ya. Menarik, Oke, menarik, ya. menarik sekali Ryan. Kita akan lanjut bincang-bincangnya setelah break ya. Oke. Nah, pemirsa, luar biasa sekali bagaimana di usia yang masih sangat muda Tuhan bisa bawa ke tingkat yang sangat tinggi sehingga kehidupan dia bisa berpengaruh buat banyak orang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena nanti setelah break ini kita akan tampilkan narasumber yang kedua yang tidak kalah hebohnya, yaitu Regina. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Masa sih, kan disuruhnya jadi artis opening doang sebenarnya. wow, Puji wow. Tuhan sih. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. The club isn't the best place to find lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me. And trust me, I give it a chance. Now take my hands up, moving the man on the jukebox, and then we start to dance. Now singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab hold my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Masuk dunia tarik suara pada tahun 2014. Saat itu Regina masih berusia 16 tahun ketika tampil di Java Jazz Festival. Sebenarnya Regina telah memiliki passion dan bakat dalam bernyanyi sejak masih kecil. Suka duka di dunia entertain tentunya cukup banyak. Sempat mengikuti ajang pencarian bakat bergengsi di Indonesia pada tahun 2016. Pernah pula tampil dalam Jazz Goes to Campus tahun 2015 dan 2016 bersama Ray Narita, membuat Regina menjadi penyanyi Indonesia yang disegani walaupun masih muda. Dalam studio Good News, Regina akan berbagi pengalamannya sebagai seorang Kristen yang tetap menjaga nilai-nilai di dalam generasi muda saat ini. Saksikan perbincangannya selengkapnya hanya di Good News Program. Wow, luar biasa. Kita sudah baru saja menyaksikan video klip dari narasumber kita yang berikutnya, Regina Putirai. Wow, masih shalom Regina. imut juga nih. Yang sana tadi cogan ini. Tante juga lah, masih imut-imut lah. Saya juga kan? Oh, Oke, tante bro ya. Oh, gitu. Oke. Lupa umur. Ya, oke. Nah, Regina ini sekarang adalah mahasiswi ngambil jurusan musik di IMDI ya, Institut Musik Daya Indonesia. Semester keberapa? Semester pertama. Kamu masih muda banget dong ya. Umur berapa kamu? 18 tahun. 18 tahun. Wow. Tante kok. Masih single? Tapi ini bro ya. Masih available? Masih. Dua-dua 18. Masih belum boleh sama papa nih. Oh, belum boleh. Ya, tunggu sampai boleh lah ya. Oke, kalau kamu kuliah di bidang musik, apa yang kamu pelajari di sana? Piano sih. Oke, mainly mempertajam arranger, untuk kayak oke. gitu-gitu. Oh gitu. Buat jadi Tujuan kayak kamu music apa untuk arranger. kuliah di bidang musik ini? Puji Tuhan sih sekarang papa aku punya production music gitu, production house, terus juga ada sekolah musik. Jadi
mungkin dari sini aku bisa belajar buat pegang sekolah musik gitu. Jadi ada. Oke. Kok bisa kamu sampai punya bakat menyanyi? Bagaimana? Bisa ceritakan. Emang background keluarga aku musik semua, musisi semua, dan emang keluarga dari papaku musisi semua gitu. Jadinya dari kecil aku udah disupport buat nyanyi, aku sama adik aku support nyanyi, terus emang pelayanan juga. Keluarga aku satu gereja emang isinya keluarga aku semua emang. Wow, oke, berarti ya, Ya, kalau di puji gereja Tuhan sih aku di keluarga. nggak ada suara sumbang, nggak ada berarti di gereja? Ada juga. Ada juga? Ada juga. Tapi bukan keluarga kamu pasti? Mereka keluarga aku semua di gereja. Wow. Puji Tuhan sih. Nah, kalau bicara tentang prestasi Regina, sempat juga nih ya di satu ajang pencarian bakat ya, tahun 2016 nih, baru aja berarti ikut The Voice ya. Waktu itu sampai tahap apa? Sampai knockout sih, sebelum live. Oke, nah itu bisa ceritakan dikit nggak pengalaman kamu pada saat berada di sana itu seperti apa rasanya? Pas aku ikut The Voice itu juga yang kayak apa ya, kayak emang nggak kebetulan banget juga. Jadi aku habis pulang dari pelayanan, mamaku suruh aja, Kak coba kamu ini deh iseng-iseng aja audisi The Voice. Oh ya udah deh, siapa tahu ya rencana Tuhan lah bisa iseng berhadiah bilangnya. Terus akhirnya pas audisi masuk, terus ditelepon, Regina besok bisa nggak buat syuting The Voice gini-gini, bisa. Terus pokoknya di The Voice itu emang pertama kali aku ikut ajang pencarian bakat dan ada serunya sih, ada sukanya, ada dukanya. Bisa cerita nggak serunya bagaimana, dukanya bagaimana? Serunya itu bisa ketemu teman baru, experience hal yang baru. Dukanya itu harus tidur sampai kayak larut pagi, begadang kayak gitu. Karena latihan nyanyi atau karena kejar tayang? Latihan juga ada, terus kayak bikin video-videonya yang kayak gitu-gitu. Terus pokoknya ya itu nggak enak. Sama pasti ya Makarain. Iya. Kira-kira nah ini saya ngomong gini, kalian menikmati nggak pada waktu harus istilahnya sampai lembur-lembur jamnya sampai malam banget dan kemudian waktu tidur terkuras abis gitu gimana? Karena pada waktu di sana kan handphone disita ya. Karantina nih ya ceritanya. Jadi memang kita nggak ada kegiatan yang lain, karena biasanya kita kan pasti buka update ya. Iya. Jadi karena handphone juga diambil, ya kita bengong. Jadi akhirnya betul-betul kita mengikuti semuanya. Jadi waktunya memang dikhususkan untuk acara itu aja Dan kalau memang nggak ada kegiatan, kita sendiri kan jadi yang bosen gitu. Jadi kita pasti akhirnya kita latihan, kita juga kumpul dengan kumpul sama mentor saya gitu. Jadi kita bahas lagu, bahas sesuatu yang memang penting gitu. Good, oke, good. Nah kemudian kita juga mendengar bahwa kamu juga banyak ini ya, tampil dengan beberapa nama-nama besar, artis-artis ya. Nah bisa cerita nggak bagaimana kamu pada waktu pertama kali dapat kesempatan untuk tampil dengan seseorang yang mungkin pernah kamu kagumi atau kamu tahu ini yang suka banyak nih fansnya dia sampai mungkin jutaan nih, diteriak-teriakin cewek-cewek sampai nangis-nangis nih, gimana nih? Awalnya sih gara-gara lihat YouTube aku yang aku nyanyi di Java Jazz Festival, terus ada yang phone dari pihak yang konser itu, kalau halo ini dengan ya kayak Regina gitu-gitu, terus boleh nggak Regina isi buat konser 3 komposer. Wow. Pertama sih emang disuruhnya buat openingnya doang, nggak kepikiran buat duet featuring bareng ke Afgan gitu, nggak kepikiran banget. Terus akhirnya ketemuan lah, terus dari pihak Afgannya malah justru boleh nih featuring bareng Afgan. Kita yang kayak kaget gitu, masa sih, kan disuruhnya jadi artis opening doang sebenarnya. Puji Tuhan sih bisa. Berarti yang kata mama kamu bener nih, iseng-iseng berhadiahnya yang itu. Bener nih, makanya yang pasti ikutin nasihat mama nih ya. Oke, ya good. Okay. Ya, nah selain itu pengalaman-pengalaman menarik apa lagi yang kamu punya selama ini? Abis dari ajang pencarian bakat ini, ada yang nelfon-nelfon lah buat jawab, puji Tuhan. Terus pelayanan. Jadi sekarang sambil kuliah juga ngejob dan pelayanan. Bagaimana membagi waktunya? Membagi waktunya sih, untungnya kuliah aku tuh kayak cuma sehari doang karena masih kayak pre-college-nya gitu. Semester 1, semester 2 tuh baru yang seminggu sehari doang. Jadi pas nanti habis semester 3 itu udah mulai yang tiap hari. Jadi ya sekarang sih masih aman-aman aja.
Oke, good. Well, pemirsa sekalian, saya percaya Anda pasti sudah tidak sabar ingin tahu nih bagaimana nih suara daripada orang-orang yang luar biasa ini. Kita akan take a break dan setelah itu Ryan Teja akan membawakan sebuah lagu yang akan memberkati Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Perbaharui batinku, ya aku. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, So Nice Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis So Nice Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Ya Tuhan, aku datang kepadamu bukan karena putus asa, bukan karena ku putus harapan. Tapi ku datang karena kasih-Mu, Tuhan. Banyak hal yang ajaib yang terjadi di dalam hidupku, pertolongan-Mu sangat nyata, sampai mujizat pun terjadi. Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku, Tuhan. Ya Tuhan, ku bersujud, aku menyembah-Mu, ku bersyukur, aku terima kasih untuk semua kasih-Mu padaku. Ku sangat membutuhkan Engkau, aku tak mampu jauh dari-Mu, Engkau Allahku. Ku mau melayani Engkau. Jadikanlah aku tahir ya Allah. Berikanlah kekuatan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan.
agar setiap langkahku Tuhan Yesus membawaku kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Perbaharui batinku ya aku, ya Tuhan, ku bersujud, aku menyembah-Mu, ku bersyukur, aku terima kasih untuk semua kasih-Mu padaku. Ku sangat membutuhkan Engkau, aku tak mampu jauh dari-Mu, Engkau Allahku. Ku mau melayani Engkau, ku sangat membutuhkan-Mu, dan aku tak mampu jauh dari-Mu. Ku mau melayani Engkau. Thank you. Wow, nice. Oke, have a seat Ryan. Thank you. Welcome back. Bagus banget. Oke, itu tadi lagu yang Ryan nyanyikan judulnya apa? Waktu yang berharga. Waktu yang berharga. Yeah. Nah, kalau tentang lagu ini, apa yang bisa Ryan relasikan dengan kehidupan kamu? Saya sih percaya bahwa Tuhan selalu bekerja di waktu-waktu yang sangat spesifik ya. Jadi saya percaya bahwa kemanapun saya pergi, saya ketemu dengan siapapun, bagi saya itu adalah rencana Tuhan. Dan saya tidak mau menjadi orang yang tidak aware gitu, nggak sadar dengan cara Tuhan dalam hidup saya, dalam panggilan saya, dalam rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi yang saya dapat adalah dari lagu ini, dalam segala sesuatu Tuhan bisa memakai apapun. Tuhan bisa memakai kondisi, Tuhan bisa memakai orang, Tuhan bisa memakai situasi, dan yang pasti ada waktu-waktu yang memang Tuhan tentukan untuk menjadi waktu yang sangat luar biasa buat individu saya. Amin. Suaranya saya lihat juga cukup khas ya. Model apa ya, kayak slow rocker gitu. And at the same time ada suara dari penyanyi country music. Saya nggak tahu nih, memang itu khas suara kamu atau gimana tuh? Bisa cerita nggak? Gimana? Berarti jadi campuran ya maksudnya? Campuran. Ada slow rockernya juga, tapi at the same time kalau kamu nyanyi country music kayaknya juga bisa tuh. Saya sih banyak sih memang denger lagu-lagu British. Oke. Jadi kayak The Script, kayak kalau ya, Imagine Dragon, terus kalau misalnya ya itu sih band-band British sih yang saya pelajari. Nah ini ngomong-ngomong tentang kalian nih ya, dunia keartisan itu kan kerap kali orang konotasikan dengan sesuatu yang gemerlap gitu ya. Terus kemudian kehidupan yang berhura-hura, dan ini banyak orang berpikir kalau orang nggak siap untuk masuk ke dalamnya kan orang bisa terbawa arus dan hidupnya rusak gitu. Nah kalian berdua bagaimana nih? Ngalami nggak hal seperti itu? Bisa cerita nggak? Salah satu boleh mulai duluan, silakan. Mungkin dari ini kali ya, gosip-gosip kali tuh. Gosip Terus kayak haters mungkin. Jadi nggak selamanya kayak gitu, maksudnya dunia artis itu gelap gitu. Iya. Nggak selamanya. Tergantung gitu. kitanya sih. Tergantung kamunya. Oke. Iya. Nah kemudian kalau Ryan gimana? Kalau saya sih, kalau memang bukan panggilan di entertain, jangan coba-coba deh, karena anginnya cukup kencang di sana. Anginnya cukup kencang. Iya, betul. Walaupun indoor ya? Iya, indoor outdoor anginnya selalu ada. Kencang ya? Iya, dimanapun selalu ada. Jadi bagi saya
kalau memang saya dipanggil untuk saya harus melalui dunia entertain ya saya akan jalani di sana. Tapi saya percaya Tuhan kalau panggil saya ke sana berarti Tuhan juga bertanggung jawab. Oke. Iya. Nah, Jadi, nanti saya akan tanya lebih dalam tentang panggilan nih. Iya. Ya, oke, silakan. Ya. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ryan Teja? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD sempurna, ya, persembahan dari Ibu Christina Maria. Pemirsa, tetap stay tune bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Agar mahkota kemenangan itu, agar ku dapat
seat. Oke. Thank you. Bagus suaranya, bagus sekali. Ya. Oke, good. Oke, nah tadi judul lagu yang dinyanyikan Regina apa? Kudus. Kudus. Wow. Oke, ada makna khusus nggak lagu ini di dalam kehidupan kamu? Ada sih, khususnya juga buat kita semua kali ya. Lagu ini berceritakan bahwa Tuhan itu kudus, Yesus itu kudus, dan karena dia kudus, kita juga harus kudus. Awesome. Ya, ya. Ya. Nah, mau bertanya kepada kalian berdua. Kayaknya hidup sebagai orang muda di zaman sekarang ini ya, lebih nggak muda daripada zaman saya sama Pastor Daniel masih muda gitu. Karena zaman dulu kan perkembangan teknologi, informasi, itu nggak seperti sekarang. Sekarang itu kayak dibombardir dengan semua sosial media yang ada dan lain sebagainya ya. Bagaimana kalian berdua menjagai hidup kalian yang masih muda ini supaya tetap benar di jalur yang benar dan tetap kudus gitu? Coba. Belum nggak? Ya. Sebetulnya sih kita perlu strategi juga ya. Karena kalau misalnya kita nggak bijaksana, kita juga sedang meracuni diri kita sendiri. Jadi saya punya strategi khusus untuk menyikapi itu. Misalnya apa? Misalnya adalah saya membatasi orang yang saya kenal. Membatasi pergaulan saya. Saya kenal dengan banyak orang, sangat banyak orang, tapi ada orang-orang tertentu yang saya izinkan suaranya punya pengaruh dalam hidup saya. Ada orang yang tidak punya pengaruh dalam hidup saya. Jadi itu harus dipilih ya? Jadi saya bisa ketemu dengan banyak orang, tapi saya bisa firm bahwa orang ini tidak punya pengaruh dalam hidup saya. Ini ada orang yang suaranya punya pengaruh dalam hidup saya. Definisi untuk orang yang akan punya pengaruh untuk berbicara dalam kehidupan kamu itu apa? Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang terkoneksi dengan panggilan hidup saya, terkoneksi dengan rencana Tuhan dalam hidup saya, dan bergerak juga di dalam kebenaran pastinya gitu loh. That's good, awesome. Ya, kalau Regina mungkin silakan. Dikit-dikit juga aku nanya sama papaku juga. Terus ya aku emang juga orangnya milih temen juga sih. Jadi aku nggak gampang deket juga, milih-milih. Gitu. Nggak semua orang harus dijadikan sahabat kita gitu ya. Asal kenal aja sih. Kenal boleh semua orang, tapi sahabat itu yang terpilih. Well, this is interesting ya, karena banyak orang mungkin cuma melihat mereka on the spotlight. Nah, being on the spotlight atau menjadi orang terkenal itu tentunya semua orang suka gitu ya. Tetapi tidak banyak orang-orang yang tahu bahwa kehidupan itu bukan cuma pada waktu kalian disorot kamera gitu ya. Nah, nanti setelah break kita akan ngomong-ngomong kehidupan di luar kamera ya. Orang supaya mereka lebih kenal siapa Ryan, siapa Regina gitu ya. Oke, pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen yang akan memberkati kehidupan Anda hanya di Good News Program. Mereka yang percaya kalau aku bisa gitu, maksudnya mereka kayak bener-bener trust sama aku banget gitu. Jadinya ya gitu. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Ya, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam Yang Muda Yang Berprestasi bersama dengan Ryan dan Regina. Nah, kembali kepada Ryan ya. Nah, tadi saya ngomong nih, banyak orang hanya melihat kalian under spotlight gitu ya. Tetapi di luar spotlight itu ada kehidupan Ryan yang sebenarnya nih. Nah, mungkin bisa cerita nggak? Mungkin ada orang-orang yang mungkin nggak ngerti tentang kehidupan kamu, kekurangan kamu, keterbatasan kamu. Let's say. Ya, saya pengidap kelainan disleksia. Dan itu sangat mengganggu saya sih. Pada awal kehidupan saya. Saya nggak tahu artinya disleksia itu apa, bisa cerita nggak? Disleksia adalah gangguan pada gelombang otak.
Dan itu as a resultnya bisa banyak banget. Contohnya susah dalam belajar, dalam membaca, dalam berkata-kata, menyusun perkataan, dan bisa mungkin ada banyak hal yang lain juga. Ini bawaan lahir dong berarti? Iya. Oke. Ya, bawaan lahir. Dan itu susahnya dari umur berapa sampai umur berapa? Jadi susahnya di saat saya belum bisa menemukan caranya. Karena setelah saya teliti ternyata disleksia ini yang mengidap banyak orang-orang yang jenius gitu. Alva Edison, Albert Einstein. Berarti kamu jenius dong? Ya, kalau bisa mengelola makanya saya. Kalau bisa mengelola. Iya, karena pada waktu awal kehidupan saya cukup struggle dengan ini. Bahkan saya hampir nggak naik kelas 2 kali. Gitu. Sampai karena apa? Karena kesulitan membaca dan menulis? Enggak, jadi contohnya misal saya ada di kelas contohnya. Saya belajar dengan cara orang normal. Ya. Saya tidak akan bisa nangkep dengan cara orang normal. Tapi saya pulang ke rumah, saya akan print buku itu, buku paket. Print ulang. Terus saya akan gambar. Saya akan kasih warna pada setiap tulisan yang saya akan hafalkan. Terus saya akan imajinasikan. Jadi akhirnya itu yang membuat saya ngerti, buat saya paham. Pernah ikut IQ test nggak? Belum. IQ test saya lupa sih. Lupa, oke. Nah, jangan-jangan IQ kamu nanti mendekati 200. Oke. Nah, sekarang berarti kamu sudah melewati masa-masa ini. Sudah bisa mengelolanya sekarang. Mengelola disleksia. Sekarang bisa mengelola sih, karena memang kan segala sesuatu sekarang saya belajar sendiri. Jadi itu yang justru membuat saya suka belajar. Oke, jadi mau nggak mau kamu tahu keterbatasan kamu dan kamu harus ambil jalan panjangnya, nggak ada shortcut dalam kehidupan kamu. Gitu. Iya, jadi saya nggak mudah ikut cara belajar orang. Jadi itu yang membuat saya akhirnya saya beli buku sendiri. Saya suka nongkrongin Gramedia, saya suka nongkrong sana, saya cari buku-buku, saya baca sendiri di rumah, saya pelajari sendiri teori-teorinya. Saya punya buku diary sendiri, saya kasih poin-poin tertentu. Itu yang membuat saya akhirnya bisa sampai hari ini. Wow. Good, amazing. Dan sampai lulus sarjana teologi loh. Oke, dan ahli konsultan behavior ya? Certified behavior consultant. Awesome. Oke, nah sekarang kepada Regina nih. Yeah. Nah kalau Regina nih, what defines you actually? Actually, I'm a family person. Oke. Yes. Maksudnya gimana? Kan bisa cerita belum menikah. Family person. Maksudnya tuh kayak aku kayak lebih milih jalan-jalan bareng keluarga gitu. Daripada sama teman-teman gitu. Iya. Emang sama teman nggak fun? Fun sih, cuma biasa aja. Biasa aja. Lebih asik sama keluarga gitu. Jadi kamu dekat nih sama orang tua, sama kakak adik dekat gitu. Nah, siapa yang di antara keluarga kamu ini kan berarti semua orang kalian akrab banget dong gitu ya. Who really defines you gitu? Value-value yang kamu punya dalam kehidupan kamu? Jadi berkaca-kaca nih. Nggak apa-apa, it's okay. Aduh. Mam papa aku sih, karena mereka yang selalu support aku gitu, walaupun aku rese banget kayaknya. Terus selalu sabar banget sama aku. Gimana ya, jadi emang aku lebih fun gitu, lebih nyaman banget sama papa, sama keluarga gitu daripada temen. I don't know why. That's good actually. Yes. Well, that made you to be a better person, right? You're a good girl. It's very good. Yeah. Okay. Tadi di awal kita perkenalan sama Regina kan dia bilang belum boleh pacaran sama papa gitu. Jadi pengen tahu, kamu kan udah 18 tahun nih, belum pernah pacaran sama sekali? Ya paling cuma deket-deket doang sih tante, nggak sampai pacaran karena kamu nurut sama papa. Iya. Nah ini walaupun atau yang cowok-cowok nggak berani sama papa kamu. Iya itu juga. Tapi that's the point. Regina ini sangat spesial karena kalau saya banyak melihat anak muda zaman sekarang itu kebanyakan nggak mau nurut sama orang tua gitu kan, susah untuk dikasih tahu. Sedangkan kamu bisa gitu nurutin yang dinasehatin papa mama. Nah gimana caranya kamu bisa terbuka? Kamu kalau dideketin sama cowok curhat juga sama mereka, cerita? Iya, aku cerita lebih ke mama sih, sama mama. Bisa kamu terbuka untuk mencurahkan isi hati kamu? Iya. Gitu. Apa yang mereka lakukan sehingga membuat kamu bisa percaya sama mereka? Apa ya? Because they believe in me gitu. Mereka yang percaya kalau aku bisa gitu. Maksudnya mereka kayak bener-bener trust sama aku banget gitu. Jadinya ya gitu. Jadi mellow.
Oke. Mellow. Kalau menurut coach konsultan behavior bagaimana? Bisa define nggak coach please gitu ya? Kenapa dia nangis coach? Kira-kira bagaimana nih? Define Regina in 2 minutes. Gitu. Yes. Begitu ya. Define gimana nih maksudnya? Nggak, oke, nggak apa-apa. Maksudnya kepribadiannya Regina ini seperti apa? Gitu. Oh, panjang itu. Kamu kan behavior consultant. Ya, karena garis besarnya aja. Saya sih juga mempelajari ini sih sebenarnya ada di dalam behavior consultant itu ada bukan kita mempercayai bentuk wajah ya. Bukan kita mempercayai bentuk wajah, tapi ada hormon-hormon yang membentuk bentuk wajah. Jadi akhirnya kita juga belajar. Saya juga belajar di situ gitu loh. Ada karakter-karakter tertentu yang memang dengan wajah tertentu dia punya karakter seperti ini. Ada orang yang punya wajah seperti ini, dia punya karakter seperti ini. Dan kalau dari yang saya belajar sih dia cukup punya apa ya? Dia punya hati nuraninya bagus gitu. Karena ada orang yang memang tidak berhasil mengelola itu, hati nurani itu. Dan juga dia punya sensitivitas itu, dia gabungkan dengan hati nurani itu, akhirnya jadilah di hari ini sekarang gitu, orang luar biasa. Puji Tuhan. Nice, Oke, menarik sekali. Nah, nanti minta nomor handphone bapaknya ya. Ya, jadi situ. Pemirsa, sebelum kita break, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Dari seorang wanita, pemirsa kami yang beberapa saat yang lalu kesulitan mencari pekerjaan sehingga dia mempertanyakan tentang masa depannya. Tapi puji Tuhan setelah didoakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, puji Tuhan, saya diterima pekerjaan di suatu perusahaan di Belanda. Masa percobaan selama 8 bulan, jika bagus saya akan dikontrak sebagai karyawan tetap. Terima kasih and God bless you. God bless you too. Nah, pemirsa, masih adakah di antara Anda yang membutuhkan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kalau kita malu mengungkapkannya, berarti ini adalah suatu kebenaran yang sejati bahwa apa yang menjadi pilihan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang muda yang berprestasi masih dalam Good News Program. Nah, Ryan dan Regina, karena ini adalah segmen yang terakhir dari Good News Program, bisakah Anda berdua memberikan kata-kata dorongan gitu ya buat khususnya anak-anak muda yang mungkin lagi menyaksikan siaran ini, bagaimana caranya supaya mereka juga bisa terpacu untuk berprestasi, memuliakan nama Tuhan. Silakan Ryan dulu. Ya, buat semua anak-anak muda yang lagi nonton sekarang, jadilah alat Tuhan dan berperan dalam kegerakan Tuhan. Bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menonton kegerakan, karena kalian tidak akan masuk di dalam, kalian tidak akan bisa menikmati apa yang akan sedang terjadi. Karena Tuhan sedang mau memberikan rohnya lebih besar lagi buat setiap kita, dan saya menghimbau untuk semua anak-anak muda kita tergabung dalam kegerakan yang global, satu kegerakan Tuhan yang akan menjadi lebih luar biasa lagi. Dan berperanlah dalam kegerakan ini apapun dan siapapun kalian, apapun profesi Anda,
Anda bisa tergabung dalam kegerakan ini dan berperanlah dalam kegerakan ini. Thank you. Regina, silakan. Buat generasi muda, jadilah generasi muda yang terus menaruh harapannya pada Tuhan dan berani meraih mimpinya untuk berkarya dan menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Thank you buat Ryan dan Regina. Oke, puji Tuhan. Oke, kita akan lihat satu firman Tuhan yang pemirsa sekalian kita akan lihat bersama-sama dari Roma pasal yang ke-12. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pemirsa sekalian, khususnya Anda, yaitu orang-orang muda yang sedang menyaksikan acara Good News Program pada hari ini. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita harus membuat suatu keputusan. Tadi ada pesan yang kita sudah tangkap bersama-sama bahwa akan ada satu kegerakan Tuhan yang besar, yang sifatnya global. Kalau kita lihat memang ya, kita tahu bahwa dunia ini, di dalam dunia ini ada dua kekuatan, antara gelap dan terang, hitam dan putih, yang akan senantiasa saling tarik-menarik. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita lihat dulu konteks ini. Kenapa ini dikatakan demikian? Karena kita tahu bahwa iblis ini tahu akhir daripada segalanya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada ayat di bawahnya yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Konteks ayat ini berkata bahwa sebenarnya di akhir daripada kesudahan ini, kita manusia ciptaan Tuhan tidak diperuntukkan untuk masuk ke dalam api neraka bersama dengan iblis. Ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dalam kitab Roma ini menasihatkan kepada kita harus mengerti ibadah yang sejati itu apa. Nah, sebagai orang muda saya yakin bahwa kita memiliki satu nafsu, ya, yang mana nafsu ini timbul akibat perubahan hormon yang kerap kali manusia nggak bisa mengerti gitu ya. Dan kemudian diikuti dengan perubahan tubuh. Tiba-tiba kalian menjadi besar gitu ya. Anak saya yang kecil tiba-tiba sekarang udah berumur 17 tahun dan yang lain-lain tiba-tiba Anda berumur 19 tahun. Dan kemudian Anda menyadari Anda sudah lulus kuliah gitu ya. Anda sudah bekerja. Dan kemudian beberapa orang ternyata di dalam batinnya dia bertumbuhnya cukup terlambat gitu ya. Saya katakan seperti itu. Nah, kemudian di dalam pertumbuhan-pertumbuhan ini yang terjadi adalah mengakibatkan seseorang menjadi bingung gitu ya. Apa kata dunia, apa kata teman gitu ya, apa kata orang tua, apa kata firman Tuhan, yang mana yang benar nih? Nah, di sini firman Tuhan kita berkata kepada kita. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kamu ada di dalam dunia, tetapi kamu bukan berasal daripada dunia. Nah, firman Tuhan ini berkata dengan jelas kepada kita, demi kemurahan Tuhan gitu. Aku menasihatkan kamu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Kalau Anda memang tidak mengerti dan Anda diperhadapkan dengan suatu pilihan di mana pilihan itu mempromosikan atau mengutamakan kesenangan fun-nya tubuh kamu, pikir baik-baik. Kira-kira kalau misalnya Tuhan, kamu bertemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan bertanya, what have you done with your body? Apa yang kamu lakukan dengan tubuh kamu? Itu kira-kira kamu mengungkapkannya malu nggak? Gitu. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, ada satu kecenderungan bahwa manusia itu akan menjadi malu, ya. Ingat dalam satu firman Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Ya, ingat ini enggak? Tuhan datang ke Taman Eden, kemudian Tuhan berkata, mencari mereka, Adam, Adam, di mana engkau? Bukan Tuhan nggak tahu Adam di mana, gitu ya. Adam sembunyi gitu ya. Dan kemudian Adam berkata, aku di sini Tuhan, aku lagi sembunyi. Tuhan bertanya, kenapa kamu sembunyi? Karena aku telanjang, gitu ya. Kemudian Tuhan bertanya, kamu kok tahu dari mana kamu telanjang? Apakah kamu makan daripada buah yang sudah kularang untuk tidak makan? Kemudian Adam mulai berkata, wanita yang kau tempatkan untuk aku itu yang memberikan aku makanan itu. Nah, dari sini kita belajar, misal sekalian. Pada waktu kita dipilihkan sekali lagi untuk memilih, mempromosikan kesenangan tubuh kita, dan kemudian pada waktu authority Tuhan ataupun orang tua bertanya kepada kita, what have you done? Apa yang sudah kamu lakukan?
Kalau kita malu mengungkapkannya, berarti ini adalah suatu kebenaran yang sejati bahwa apa yang menjadi pilihan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah. Yang mungkin kita dipengaruhi dengan peer pressure, dengan teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Mereka mungkin berkata, ah lu kayak yang cowok nih ya, seringkali dikatakan, ah lu banci, lu kayak cewek dan yang lain-lain, lu anak mama. Dan itu kerap kali membuat kita kemudian membuat pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan ini. Ingat, di dalam kehidupan Anda akan diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Dan memang benar sebagai manusia, manusiawi sekali pada waktu kita membuat poor choice atau pilihan-pilihan yang salah. Tetapi ingat, di dalam membuat pilihan yang salah ada beberapa konsekuensi-konsekuensi yang Anda harus tanggung. Di dalam kehidupan ini ada banyak titik-titik kehidupan di mana ada point of no return. Misalnya ya, pada waktu suatu kecelakaan terjadi, ada suatu titik balik di mana hal itu tidak akan pernah kembali ke masa Anda sebelum kecelakaan. Jadi berhati-hatilah pada waktu Anda menjalani kehidupan ini. Nah, pesan saya adalah pada waktu Anda menjalani kehidupan ini kita memerlukan sesuatu yang nilainya absolut, yang disebut sebagai suatu divine truth atau kebenaran. Dan kebenaran ini kita tahu hanya ada di dalam Tuhan. Pada waktu Anda menghidupi firman Tuhan, pada waktu Anda membacanya pagi, siang, dan malam, ya, merenungkannya dalam kebenarannya, kemudian mencoba melakukannya dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, sejauh-jauhnya Anda membuat keputusan yang salah, di sana ada satu kebenaran Tuhan yang akan menjadi safety net atau penyelamat bagi kehidupan Anda. Dan kemudian Roh Kudus akan berbicara kepada Anda. Dan di sana Anda akan kembali kepada jalan yang benar. Dan kasih karunia Tuhan mengatakan seberapa dalam Anda jatuh di dalam dosa, seberapa dalam Anda jatuh dalam pencobaan, Tuhan Yesus akan selalu ada di sana dan membuka tangannya untuk menerima Anda kembali. Amin. Amin. Ya, maukah Anda berdoa bersama dengan saya supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita membuat pilihan-pilihan yang benar. Karena pada waktu kita membuat pilihan yang benar ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dan sediakan buat masa depan kita untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk setiap orang-orang pemirsa yang sedang menonton acara Kudus pada saat ini. Khususnya mereka yang masih muda. Mereka diperhadapkan dengan berbagai banyak pilihan yang sangat susah pada akhir zaman ini. Tuhan, kami minta hikmat-Mu tercurah pada kehidupan mereka. Kami percaya akan ada satu global rising up, Tuhan. Engkau pakai anak-anak muda ini tidak hanya untuk menjadi spektator atau penonton, tetapi Engkau pakai mereka untuk masuk di dalam revival di akhir zaman ini. Aku melepaskan kasih karunia dan berkat Tuhan terlimpah di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan menyertai-mu di dalam segala suasana kondisi yang ada. Dan aku melepaskan berkat dan urapan. Terima pemirsa sekalian. Yang percaya diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya tayangan ini sudah memberkati Anda dimanapun Anda berada. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugerah.net serta di fanpage daripada Anugerah Ministries di Facebook, karena di sana kami kerap kali ada Facebook Live. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.